Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati pada pagi hari ini narasumber kita yaitu Ibu Dewi Yuliani PhD dari UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Ketua Himpunan Kimia Indonesia HKI Jawa Timur Bapak Wahyu Prasetyo Utomo, Bapak Ibu Panitia serta pengurus Himpunan Kimia Indonesia Jawa Timur yang saat ini beberapa sudah ikut bergabung dengan kita dan juga seluruh peserta webinar yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan dan juga kesehatan untuk mengikuti kegiatan webinar series Expert Talk ke-8 yang diselenggarakan oleh HKI Jawa Timur. Perkenalkan, saya Lulu Atul Hamidatul Ulia yang pada kesempatan kali ini akan membersamai Bapak Ibu, kakak-kakak, dan juga adik-adik sekalian sebagai moderator hingga nanti acara selesai. Sebelum kita mulai, karena masih pagi, kita pantun dulu ya Bapak Ibu. Pagi hari memetik bunga, Cakep, bunga putih harum baunya. Selamat cakep. datang para peserta, mari menimba ilmu bersama-sama. Baik. Oke, saya akan menjelaskan ya kegiatan webinar series Expert Talk ini sebenarnya adalah kegiatan rutinan yang diselenggarakan oleh Himpunan Kimia Indonesia Cabang Jawa Timur secara monthly ya, bulanan ya Pak Wahyu ya, secara bulanan seperti itu. Dan pada tahun 2026 ini masih anget-angetnya, masih awal Januari, kita buka terlebih dahulu di Januari yang mulai akhir ini ya. Kita buka dulu tapi di Januari akhir, tapi tetap kita laksanakan begitu. Jadi nanti Bapak Ibu, kakak-kakak dan juga adik-adik yang lain, jadi kegiatan ini nanti bisa diikuti setiap bulannya melalui media sosial HKI Jawa Timur. Infonya ya bisa nanti bisa dilihat di situ atau juga dari dosen serta mungkin ada staf begitu yang sebagai anggota biasanya akan info di grupnya masing-masing. Lalu untuk topik yang akan kita bahas pada sesi expert talk ke-8 ini adalah Vanadium Accumulation Reduction Bacteria and Protein Involving the V Reduction. Nah, topik ini tentu saja sangat menarik dan juga relevan, khususnya dalam bidang kimia, terutama dalam bidang biokimia, dan juga mungkin kajian mikroorganisme begitu ya, yang berbasis logam transisi, karena di situ ada vanadium. Begitu. Em, untuk yang pertama, kita sambutan terlebih dahulu, nggih. Sambutan akan disampaikan oleh Ketua HKI Jawa Timur, Bapak Wahyu Prasetyo Utomo PhD. Kepada Bapak Wahyu Prasetyo Utomo, kami persilahkan. Terima kasih Ibu Lulu. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua, uh, senang sekali saya bisa berbicara lagi di webinar ini ya, membuka karena sudah Akhirnya, akhirnya karena sudah 1 tahun tidak diselenggarakan. Terakhir bukan satu diselenggarakan tahun, Pak. 1 tahun itu karena perubahan Setelah developer 2000. dan lah ya. Oh iya, kalau saya cuma ngomong 1 tahun dipikir 1 tahun bener ya. Iya. Ini cuma bercanda. Ya, karena kita sudah mengawali di tahun 2026. Nah, dari tahun 2026 ini kita awali webinar dengan berjalan-jalan dan berkenalan dengan Bapak Ibu dari Prodi Kimia Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim dari Malang. Eh, Secara khusus saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Lulu yang sudah membantu sangat banyak dalam menyelenggarakan webinar ini, khususnya juga dalam menghubungi narasumber dan persiapan teknis lainnya. Juga saya mengucapkan terima kasih kepada Bu Dewi Juliani yang bersedia untuk menjadi narasumber di webinar HKI Jawa Timur, nggih. Dan di sini ada beberapa peserta macam-macam ini saya tidak bisa menyebutkan satu persatu, tapi selamat datang Bapak Ibu semua dan sepertinya tidak hanya berasal dari Jawa Timur. Tidaknya tadi ada yang dari Bali ada Bu Nimade Swaniti. Oh, sudah kenal lama sejak saya tahun 2014 kalinya. Dan untuk webinar HKI Jawa Timur ini, sebagaimana disampaikan oleh Ibu Lulu, bahwa kegiatan ini diselenggarakan setiap bulan, sehingga tahun lalu pun juga sudah diselenggarakan setiap bulan. Eh, Tahun ini kita mulai dengan Win Maliki.
Malang bulan depan insya Allah akan kita lanjutkan kembali ke Surabaya, mestinya dari Unesa, CC Ibu Amalia. Nah, dicolek Ya, gitu ya. insya Allah siapa? Dan nanti akan dilanjutkan dengan pembicara-pembicara dari kampus-kampus di Jawa Timur. Kenapa di Jawa Timur? Karena pada dasarnya webinar HKI Jatim ini diselenggarakan atau ditujukan selain untuk bertukar informasi dan pikiran, tapi juga kita harapkan bisa menjadi wadah untuk saling mengenal antar peneliti di Jawa Timur. Saling mengenal dan juga saling mempromosikan. Oh, ada nih peneliti A, ternyata bergerak di bidang yang sama dengan saya. Misalnya seperti itu. Sehingga kita bisa saling mengenal dan harapannya ke depan kita bisa memfasilitasi atau membuka media untuk saling bekerja sama dan berkolaborasi gitu ya. Ya, maju-maju bersama gitu. Khususnya di area Jawa Timur. Sehingga kita kenalkan dulu pembicara-pembicara dari Jawa Timur. Demikian dari saya. Terima kasih sekali lagi kepada Bu Lulu, Bu Dewi maupun para peserta semuanya. Mohon maaf jika ada kesalahan saya kurang menyapa dan sebagainya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wahyu atas sambutannya. Mungkin sebelum kita mulai, kita foto bersama terlebih dahulu ya. Silahkan Bapak Ibu peserta dan juga kakak-kakak dan juga adik-adik yang berada di sini bisa menyalakan kameranya on cam, lalu bisa mengganti background seperti yang sudah saya taruh di kolom chat ya. Oke, kita tunggu sebentar. Mungkin backgroundnya akan saya kasih lagi, barangkali yang baru masuk bisa langsung mengganti backgroundnya dengan yang sudah saya kasih di chat. Ya, oke. Baik, langsung saja. Saya hitung ya, satu, dua, tiga. Satu lagi ya, Bapak Ibu, berikan senyum yang lebih manis. Satu, dua, tiga. Oke, baik. Di sini saya selaku moderator akan memperkenalkan terlebih dahulu narasumber kita pada pagi hari ini, yaitu Ibu Dewi Yuliani PhD. Beliau merupakan dosen dan juga peneliti ya dari program studi kimia UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan kepakaran dan pengalaman riset yang berkecimpung dalam dunia biokimia, tentu saja ya, dalam dunia biokimia. Jadi Bapak Ibu yang tertarik dan mungkin ada kesempatan untuk kolaborasi seperti yang disampaikan oleh Pak Wahyu tadi, momen ini atau kegiatan ini bisa membuka kesempatan untuk belajar lebih dalam dan juga membangun networking begitu nggih, Bapak Ibu sekalian yang mungkin ingin berkolaborasi terutama dalam bidang biokimia, tentu saja dipersilahkan. Baik, saya akan membacakan CV beliau terlebih dahulu. Bu Dewi Yuliani lahir di Maluku Utara tanggal 11 Juli 1988. Kemudian untuk pendidikan formalnya untuk S1 ditempuh di program studi kimia UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Kemudian untuk program magister ditempuh di program studi kimia Institut Teknologi Bandung. Dan untuk program doktor ditempuh oleh Bu Dewi Yuliani di di Hiroshima Graduate School of Integrated Science for Life Basic Biology Program. Kemudian untuk pengalaman penelitian dan publikasi, di sini akan saya bacakan beberapa. Yang pertama yaitu publikasi dengan judul Vanadium Accumulation and Reduction by Vanadium Accumulating Bacteria Isolated from the Intestinal Contents of Siona robusta. Lalu ada lagi judul penelitian yang lain, publikasi yaitu Isolation, Expression, and Characterization of Raw Starch regarding amylase from a marine lake Bacillus megatherium NL3. Berikutnya ada penelitian juga terkait isolasi dan identifikasi juga. Isolation, identification, and characterization of chromium lead resistant bacteria from the effluent of leather tanning industry in Malang, Indonesia.
Dan juga ada satu lagi publikasi dengan judul Effect of Phosphoric Acid Pretreatment on Characterization of Gelatin from Broiler Chicken Bones. Oke, jadi dari beberapa penelitian Bu Dewi ini tentu saja terkait ada isolasi, karakterisasi, kemudian juga ada terkait reduksi logam ya di sini yaitu logam vanadium yang terbaru yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Itu tadi CV dari beliau Bu Dewi Yuliani. Untuk peraturan ketika webinar nanti peserta dimohon untuk menonaktifkan mikrofon selama pemaparan materi. Lalu sesi tanya jawab akan dilaksanakan di akhir sesi. Untuk sesi pertanyaan nanti bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama adalah dengan open mic dengan sesi pertanyaan langsung. Yang kedua bisa melalui kolom chat dan juga menuliskan pertanyaan di kolom chat nanti akan saya bacakan. Itu tadi untuk peraturannya, Bapak Ibu, Kakak-kakak, dan juga adik-adik peserta webinar pada pagi hari ini. Baik, tanpa berlama-lama, waktu saya persilahkan kepada Bu Dewi Yuliani PSD untuk menyampaikan materi. Kepada Bu Dewi, waktu dan tempat kami persilahkan. Silahkan, Bu Dewi. Terima kasih Bu Lulu. Apakah suara saya cukup terdengar? Iya, sudah jelas. Oke, terima kasih atas undangannya dari HKI Jawa Timur. Ini pertama kalinya saya join di acara ini. Dan salam kenal kepada semuanya, Bapak Ibu, dan juga teman-teman semuanya. Akhirnya saya bisa berada dan diberi waktu atau kesempatan untuk share apa yang saya lakukan selama studi S3 saya. Saya bisa share screen langsung? Oh, mana ya? Pak Wahyu minta tolong mungkin dijadikan co-host dulu. Sebentar ya, Bu. Sepertinya sudah, Bu. Bisa share screen. Sudah jadi Oke. host. Baik, sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Bu Lulu, ini adalah tema dari penelitian terakhir saya tentang vanadium bakteria yang bisa mengakumulasi dan mereduksi vanadium yang khusus diisolasi dari suatu organisme yaitu adalah asidian. Untuk topik atau poin-poin yang akan kita bicarakan di sini adalah tentang introduction, kemudian karena bakteri yang saya isolasi itu diambil dari uh, asidian, maka saya akan memperkenalkan uh, ke ketutup ya Bu ya, something wrong. Enggak, udah Enggak bisa, ya? Bu. Enggak. Oke, oke, oke. Di, ya. Ya. Atau biasanya disebut six word. Kemudian saya akan bicarakan tentang topik inti dari penelitian saya, yaitu tentang kontribusi dari intestinal bakteria terhadap akumulasi dan reduksi vanadium pada asidian. Dan ini topik tambahannya adalah saya juga mempelajari selain tentang isolasi dan juga menentukan aktivitas bakteri dalam mengakumulasi, saya sedikit mempelajari tentang protein yang mungkin terlibat dalam proses reduksi vanadium ini dan serta aplikasinya. Untuk introduction, saya mau sedikit share untuk yang belum tahu atau sedikit tahu tentang apa itu vanadium. Dia adalah logam transisi, distribusinya sangat beragam di alam, mostly di earth crust atau di permukaan tanah dengan konsentrasi yang berbeda-beda. Vanadium dapat ditemukan juga pada tanah, kemudian pada sedimen dengan level yang berbeda pula di air dan juga di organisme.
Nah, di organisme ini ada beberapa organisme spesial yang memiliki kemampuan untuk mengakumulasi vanadium dengan level dari kecil hingga tinggi. Seperti asidian, ada juga jenis spongy atau spons yang juga memiliki kemampuan hingga 30 mengakumulasi vanadium 30 kg per kilogram berat badannya. Nah, karena di vanadium adalah logam transisi, dia memiliki range uh, keadaan oksidasinya yang sangat beragam dari -3 sampai +5. Tapi umumnya dia dioksidasi ini ditemukan di alam mostly dalam bentuk +5 karena stabilannya more stabil daripada keadaan yang lain. Kemudian sifat dari toksisitasnya dia toksik pada kondisi +5. Jadi kondisi tertoksiknya adalah kondisi 5, kemudian akan menurun seiring dengan keadaan oksidasinya. Hal ini dipengaruhi karena kemampuannya soluble pada range pH yang tinggi untuk +5, sedangkan untuk +4 dan +3 ini harus ada kondisi tertentu. Ini perubahan keadaan oksidasi sangat mempengaruhi perubahan warna dari masing-masing vanadium. Kemudian kita masuk ke bagian part 2. Jadi yang mendasari kenapa saya melakukan isolasinya dari intestinal content atau isi perutnya usus dari asidian ini ada di part 2 ini. Asidian studi tentang asidian yang bisa mengakumulasi vanadium dalam konsentrasi tinggi itu dilakukan oleh seorang ahli kimia namanya Hans pada tahun 1900-an awal. Dia meneliti Paluciana mamilata dan memiliki kemampuan untuk mengakumulasi 19,3%. Kemudian penelitian ini itu dilanjutkan atau topik yang serupa juga dilakukan oleh peneliti yang lain termasuk peneliti dari Jepang. Dia meneliti asidian jenis lain seperti asidian jemata, asidian ahoduri, sintesis yang memiliki konsentrasi vanadium lebih tinggi lagi, khususnya untuk jemata. 305 sekitar hampir 350 milimolar vanadium. Nah, posisi vanadium dalam klasifikasi, jadi asidian yang akan dijadikan bahan studi ini termasuk dalam film chordata, kemudian subchordatanya adalah tunicates. Di tunicates ada beberapa dibagi lagi. Di sini akan digunakan asidian. Asidian memiliki karakteristik yang cukup unik karena dia secara fisiologis dekat dengan vertebrata. Dan banyak juga studi yang sudah dilakukan menggunakan asidian, termasuk immune system, sistem saraf, kemudian juga ada akumulasi logam, sintesis selulosa, dan yang lainnya. Nah, untuk grup riset saya itu fokus pada asidian, kemampuan asidian dalam mengakumulasi logam, dalam hal ini adalah vanadium. Ini tadi adalah beberapa asidian yang bisa menyimpan vanadium dalam jumlah yang banyak dengan konsentrasi yang berbeda-beda. Ini asidian yang akan saya gunakan. Ya. Kemudian asidian menyimpan vanadium itu di beberapa bagian tubuhnya. Kalau kalian lihat tabel ini, asidian tinggal di laut dengan konsentrasi vanadium yaitu 35 nanomolar dengan bentuk spesiesnya adalah vanadium 5. Ketika dia masuk ke tubuh vanadium, dia akan disimpan ke organel khusus, yaitu adalah vakuola dengan oksidasi yang berbeda, yaitu vanadium dalam bentuk 3. Nah, ini yang sedang dipelajari oleh grup research kami di Jepang. Secara umum, ini bagaimana pathway akumulasi vanadium di asidian. Asidian di alam, sebagaimana saya bilang, dia majority dalam bentuk vanadium 5 dengan konsentrasi yang cukup rendah. Asidian ini mampu menyimpan
mengumpulkan si vanadium 5 ini ke dalam bagian tubuhnya. Jadi mulai dari ini di bagian tubuhnya dia masuk dari oral seven, kemudian lewat brachial sac, kemudian bisa lewat di bagian digestive systemnya, di ususnya, atau bisa langsung dibawa ke darah lewat bisa lewat brachial sac atau dari intestinnya. Di dalam darah, vanadium nanti akan dibawa lagi ke sebuah sel darah yang disebutnya adalah vanadocyte yang warna hijau, kemudian nanti disimpan lagi, di situ akan diubah oksidasi state-nya ke bentuk vanadium 3 di vakula. Nah, penelitian ini cukup panjang, jadi dari penelitian yang tahun 1980-an hingga sekarang, dari studi itu ada dua model yang difokus bagaimana si vanadium itu bisa diambil dari lingkungan, kemudian bisa disimpan dalam oksidasi yang berbeda itu ada jalurnya. Bagaimana vanadium 5 diubah menjadi vanadium 3 di dalam si asidian. Ada dua pendekatan bagaimana si vanadium itu diambil dan direduksi di asidian. Pendekatan pertama yaitu dengan direct uptake. Jadi vanadium langsung dari lingkungan langsung disimpan dengan cara vanadium akan lewat organel tadi, kemudian masuk ke sitoplasma yang ada di vanadocyte yang warna hijau itu. Kemudian di sitoplasma itu dia akan direduksi dalam bentuk vanadium 4, kemudian disimpan dalam vanadium 3 di vakula tadi, di vakula yang warna biru ini. Itu mekanisme yang pertama yang ditawarkan. Kemudian ada ini yang versi detailnya. Di vanadium masuk harus lewat intestinal cell dulu, masuk ke blood cell, kemudian dibawa ke tadi sitoplasm di vanadocyte, kemudian dibawa lagi ke vakul. Kita bisa lihat perubahan keadaan oksidasinya dari +5 ke +4, kemungkinan ada di sitoplasm, kemudian dia dibawa ke vakul, kemudian disimpan dalam bentuk V3. Itu yang direct uptake-nya. Kemudian proposal yang kedua adalah dengan indirect uptake. Jadi sebelum vanadium seperti ini, jadi indirect uptake ini melibatkan bakteri, karena kita tahu di intestin itu kaya akan bakteri. Bakteri ini terlibat dalam proses perubahan vanadium. Kalau yang direct uptake tadi dari vanadium langsung dibawa ke sitoplasm, yang ini vanadium diubah dulu ke vanadium 5 diubah dulu ke vanadium 4. Baru nanti dibawa ke blood cell. Di sini akan ada protein yang berperan untuk menjaga dia untuk kestabilan si vanadium 4 ini, kemudian dibawa ke sitoplasm, kemudian disimpan dengan pathway yang sama dalam bentuk vanadium 3. Nah, di penelitian saya ini mau melihat bagaimana sih peran dari bakteria ini dalam proses penyimpanan vanadium pada asidian. Jadi ini penelitian terpisah. Meskipun kita nggak melihat peran bakteria secara langsung dalam asidian, setidaknya kita mau melihat bagaimana si asidian itu, bagaimana bakteri bisa mengakumulasi vanadium dan juga merubah vanadium 4 menjadi vanadium 5 menjadi vanadium 4. Nah, ini inti dari penelitian saya yang sudah dipublikasikan tahun 2024 dengan judul yang sudah tadi disebutkan oleh Bu Lulu. Dasar penelitian ini seperti yang saya bilang di sebelumnya, kemudian ada juga penelitian sebelumnya yang melakukan proses yang sama, yaitu dia melakukan studi bakteria yang bisa mengakumulasi dan mereduksi vanadium dari perut yang dimana dia terdiri dari intestin juga. Penelitian ini dilakukan oleh Antipov 2000, dia dari Asidian worm. Hasilnya si bakteri ini mampu
tahan terhadap konsentrasi yang tinggi dari vanadium 5 dan bisa mereduksinya. Kemudian grup research kami sebelumnya yang dilakukan oleh Pak Aroma juga melakukan hal yang sama. Beliau melakukan isolasi bakteri pada asidian yang berbeda. Kalau penelitian saya di Sayonara Robusta, Pak Rumaidi itu di asidian Sinensis Samea. Diperoleh dua bakteri yang potensial sebagai vanadium accumulating and reducing bacteria. Dari hasil tersebut diperoleh kemampuan si bakteri tersebut untuk mengakumulasi vanadium 5 dengan konsentrasi yang berbeda untuk masing-masing bakteri tersebut. Kemudian studi tentang bakteri yang berasal dari intestin atau dari gut itu sebenarnya sudah banyak dilakukan dengan level microbiome analysis. Seperti yang dilakukan oleh Lei, beberapa vanadium sudah berhasil banyak ditemukan. Jadi di dalam perutnya asidian itu majority mikrobanya si apa, seperti Salmonella, Vibrio, begitu juga dengan pembimbing saya, Weiki Sensei juga melakukan studi yang sama pada asidian Sinensis Samea, dan juga peneliti lain juga menggunakan Sayona intestinalis untuk mengetahui apa aja sih majority microbes yang ada di intestin. Nah, kenapa saya memilih Sayona robusta? Selain dia memiliki kemampuan mengakumulasi vanadium yang banyak, dia juga banyak digunakan di berbagai studi, terutama studi tentang hubungan antara host dan mikroba interaction. Kemudian jumlahnya banyak, data tentang genom dan transkriptomnya juga sudah tersedia, dan juga belum ada laporan sebelumnya yang meneliti tentang korelasi antara bakteri asidian yang fokus terhadap akumulasi vanadium. Sayona robusta ini memiliki nama sebelumnya, jadi sebelum jadi Sayona robusta namanya Sayona intestinalis type A. Setelah dilakukan studi, dia ternyata berbeda sehingga Sayona robusta ini memiliki kemiripan dengan Sayona intestinalis yang dilakukan pada penelitian sebelumnya. Dan ini tujuan dari penelitian saya, salah satu penelitian saya, yaitu tentu saja melakukan isolasi dan identifikasi bakteri target saya, melakukan karakterisasi yang meliputi akumulasi dan kemampuan reduksinya, kemudian mengetahui efek dari media komposisi dan pH terhadap proses akumulasi, dan juga akumulasi ini nanti banyaknya di mana sih, di bagian sel, apakah di dalam sel atau di luar sel. Secara eksperimental sebenarnya is very common, jadi untuk di bidang mikrobiologi mulai dari isolasi. Di sini Sayona robusta berasal dari National Bioresearch Jepang di Max. Kemudian jadi beli, tidak ambil secara langsung, kemudian saya tumbuhkan pada 3 media yang berbeda, saya kultivasi dan kemudian identifikasi. Media yang digunakan itu ditambahkan 10 milimolar vanadium 5. Proses identifikasinya dilakukan 2 kali, yaitu ketika Sayona robusta baru datang di lab dan setelah dilakukan proses treatment selama 44 hari di akuarium. Kemudian untuk penentuan vanadium akumulasinya, saya menggunakan standar, jadi dari 3 saya pilih 2, dan nanti akan saya pilih 1 media yang lebih banyak saya gunakan dalam proses penentuan vanadium akumulasi ini. pH yang digunakan 3-5 dengan kondisi bisa kalian lihat di sini. Konsentrasinya menggunakan AES, kemudian penentuan kemampuan reduksinya menggunakan ion exchange chromatografi. Dan ini hasilnya. Ketika baru sampai di lab, saya mengisolasi bakterinya. Saya sebenarnya ada banyak bakteri yang diperoleh, almost 40-an sampai 50-an, saya lupa. Di situ saya pilih 9 isolate. Kemudian setelah di treatment di lab,
Pentreatmentnya sebenarnya nggak ditambah apapun, cuma dibiarkan untuk hidup di lingkungan yang berbeda dari original tempatnya selama 40 hari. Di sini saya memilih 31 isolat. Jadi ada lebih dari 50 isolat, buat saya cuma memilih 31 aja. Jadi in total ada 40 isolat yang saya gunakan. Dari 40 bakteri tersebut kita lakukan identifikasi dengan 16S. Di sini dari 40 bisa diklasifikasikan menjadi 2 filum, 8 genus, dan 12 strain. Di mana percentage dari hmm, percentage film yang diperoleh ini sama dengan penelitian sebelumnya yang serupa, di mana mostly intes bakterial yang ada di Proteasidian itu dari golongan Proteobacteria. Kemudian kalau di penelitian saya, genus yang berhasil diisolasi auto-cultivable isolate bakteria yang mudah tumbuh itu adalah Vibrio dengan konsentrasi 85%. Tentu saja sedikit berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Disau karena dia menggunakan metagenomic analysis yang tidak ada proses kultivasinya. Kemudian 12 strain yang saya berhasil peroleh bisa dilihat pada tabel berikut. Ini adalah isolasi pertama dan isolasi kedua. Dari 12 strain, saya akan ambil satu di antara. Jadi kalau ada 7, maka saya akan pilih satu. Kalau ada 17, saya juga akan pilih satu untuk masing-masing isolatnya. Kemudian saya lakukan phylogenetic trace. Dari hasil phylogenetics, saya melihat bahwa isolasi pertama, jenis isolasi bakteri yang ada di isolasi pertama sedikit berbeda dengan isolasi yang kedua. Isolasi pertama itu yang warna pink, sedang isolasi yang kedua yang berwarna biru. Kemudian di sini ada hyperaccumulator vanadium dari 12 strain itu akan saya ambil dengan warna hijau. Jadi 12 strain yang terpilih saya tandai dengan warna hijau, di mana 2 di antaranya yang akan saya gunakan sebagai studi untuk lebih lanjut. Penentuan ini didasarkan pada hasil analisis akumulasinya. Jadi ini ada 12 strain yang sudah saya pilih. Dari 12 itu bisa kita lihat bahwa strain yang 102 memiliki kemampuan akumulasi untuk vanadium 4 dan juga vanadium 5 dengan konsentrasi sekitar 260 nanogram per miligram. Selain itu juga ada strain 88. Jadi 2 strain ini yang akan digunakan untuk studi yang lebih lanjut. Dibandingkan pada penelitian sebelumnya yang juga sama, Romaidi dan Ueki ini juga pada grup penelitian kami juga berhasil mengisolasi jenis bakteri yang serupa, yaitu Vibrio dengan konsentrasi berapa ini kelihatan, dengan konsentrasi 260 sampai untuk vanadium 4 dan 300 untuk vanadium 5. Jadi 2 bakteri yang berhasil diisolasi yang memiliki hyperakumulator adalah Pseudomonas 88 dan Pseudomonas 102. Nah, selain ingin mengetahui bagaimana kemampuan akumulasinya, saya juga ingin mengetahui bagaimana kemampuan dia mereduksi, karena tujuannya kan memang ingin mencari bakteri yang mengakumulasi dan juga mereduksi pada di saat yang sama. Nah, ion chromatography digunakan untuk menentukan perubahan tersebut vanadium 5 ke vanadium 4. Dan ini hasilnya, berdasarkan hasil analisis tersebut, vanadium 5 yang berasal di media ini bisa lihat, jadi di dalam wadah ini hanya diisi vanadium, kemudian setelah diinkubasi 1 hari dilihat dan terdeteksi vanadium 5 pada bakteria selnya. Dan dilihat berdasarkan puncak peak areanya,
sekitar 99% lebih kedua bakteri ini mampu mereduksi vanadium. Konsentrasi vanadium yang digunakan adalah 0,5 milimolar. Nah, komparasi lagi dengan penelitian sebelumnya, tapi belum dipublikasi, yaitu Vibrio, bakteri yang mirip dengan yang saya peroleh itu mampu mereduksi hanya 70%. Kemudian saya mencoba untuk merubah media komposisi, apakah ada efek yang signifikan. Untuk CD2, untuk strain 88, perubahan media yang saya gunakan awalnya standar medium, saya ubah jadi half city medium, dia meningkatkan kemampuan secara signifikan untuk vanadium 5 dan sedikit meningkat untuk vanadium 4. So, generalnya akumulasi vanadium pada strain 88 itu meningkat dengan perubahan medium, half TC medium. Kalau dilihat sebenarnya tingkat kekayaan medianya standar medium lebih kaya dibandingkan half TC medium. Nah, hal ini berbeda. Respon dari strain 88 berbeda dengan strain 102 karena perubahan media dari standar ke half TC itu menurunkan akumulasinya secara signifikan, hampir 90% turun. Kemudian saya mencari tahu sebenarnya bagian mana yang komposisi mana yang menyebabkan penurunan ini, sehingga saya melakukan variasi konsentrasi medium. Jadi saya hilangin satu-satu si senyawa yang ada di half TC medium, tapi masih rendah. Kemudian saya coba tambahkan glukos karena glukos salah satu komponen yang tidak ada di half TC medium. Penambahan glukosa ini ternyata bisa menaikkan akumulasi almost 50%. Jadi responnya berbeda dengan yang sebelumnya. Perubahan media pada 102 ini menurun dengan adanya perubahan media. Penambahan glukosa bisa meningkatkan. Berdasarkan studi, glukosa adalah salah satu komponen penting yang ada di media karena dia sebagai sumber energi si bakteri untuk melakukan metabolismenya. Nah, faktor penting yang lainnya yang kita lakukan adalah variasi pH dari 3 hingga 5. Dan bisa dilihat secara jelas bagaimana respon dari kedua strain tersebut. Pada pH 3 adalah pH yang optimum. Jadi P2 vanadium 5 berhasil diakumulasi secara optimal pada pH 8 pada pH 3. Agak berbeda pada pH 4, dia maksimalnya atau optimumnya di pH 5. Berdasarkan referensi yang lain dan kita komparasi dengan referensi sebelumnya, memang akumulasi vanadium lebih optimum di acidic pH. Selanjutnya, setelah kita tahu bagaimana kemampuan kondisi optimum dari pH mana yang paling optimum mengakumulasi vanadium, saya juga mencari tahu di lokasi mana sih di bakteri vanadium bisa diakumulasi. Apakah ada dua akumulasi, ada akumulasi yang di dalam sel, jadi bakteri memasukkan vanadium ke dalam sel atau disebutnya intraseluler. Terus ada vanadium yang disimpan di permukaan atau ekstraseluler sih. Dan penelitian ini itu mencoba mencari tahu lebih banyak vanadium diakumulasi di bagian mana di dalam sel. Ternyata vanadium bisa diakumulasi di dua bagian berdasarkan data yang diperoleh. Jadi dia bisa diakumulasi di intraseluler maupun ekstraseluler tergantung dari pH-nya. Pada pH asam, pH 3, mayoritas vanadium 5 itu berhasil dibawa ke dalam sel oleh bakteri. Tapi pada pH fisiologisnya sekitar 6-7, vanadium 5 itu lebih banyak pada intraseluler. Kemudian dan kemungkinan akan direduksi di bagian surface-nya.
Akumulasi agak berbeda pada spesies yang lain. Jadi untuk vanadium 5 kebanyakan kan di dalam. Tapi untuk vanadium 4 dia cenderung ada di luar sel, ada di surface dari bakteria sel tersebut pada pH 3. Tapi pada pH 7 mayoritas vanadium 4 ada di dalam sel. Dan ini adalah mekanisme uh, yang saya propose untuk vanadium accumulation dan reduction. Jadi reduksi akumulasi vanadium tadi bisa dilakukan di intra maupun di permukaan atau di ekstrasel sel. Kemudian begitu juga reduksinya. Proses reduksi bakteria juga bisa terjadi di luar dan di dalam sel. Ini beberapa, ada tiga, ada tiga mekanisme yang beda. Pertama, dia di bawah si vanadiumnya akan dibawa ke dalam sel untuk diubah menjadi vanadium 4 oleh bakteri enzim yang ada di dalam sel. Ada juga penelitian yang menyebutkan bahwa vanadium bisa direduksi oleh protein yang ada di permukaan sel, membran yang berasosiasi dengan vanadate reductase. Ada juga report yang juga menyatakan kalau reduksi itu bisa dilakukan oleh EPS atau extracellular polymeric substance. Ini juga banyak penelitian yang melakukan itu. Yang berkaitan dengan vanadium yang melakukan studi tentang bagaimana mekanisme reduksinya. Dan ini adalah sematik representasi dari vanadium pada kondisi asam. Tadi kan akumulasinya ada pada kondisi yang asam. Nah, di dalam bakteri ada beberapa kayak transporter atau bagian protein yang bisa membawa vanadium untuk bisa masuk ke dalam sel. Ini pada pH yang asam. Bakteri memiliki kemampuan untuk mengeluarkannya lagi apabila si bakteri merasa itu terlalu banyak, bisa jadi dia direduksi di dalam sehingga dikeluarkannya dalam bentuk vanadium 5. Untuk penelitian saya ini adalah summary-nya. Jadi saya dapat 2 jenis bakteri yang berpotensi dalam melakukan akumulasi dan juga reduksi vanadium dari 5 ke 4, kemudian di mana akumulasi tersebut dipengaruhi oleh pH dan media komposisi, dan juga pH asam adalah pH yang optimum untuk akumulasi vanadium. Kemudian untuk distribusi vanadium di dalam sel dipengaruhi oleh pH dan juga bentuk dari vanadium, apakah dia vanadium 5 atau vanadium 4. Nah, untuk part 4 ini selain saya mempelajari tentang bakteri yang mengakumulasi dan mereduksi, saya berkesempatan untuk melanjutkan penelitian dari Pak Roma di mana beliau sudah berhasil melakukan purifikasi enzim atau protein yang bisa melakukan reduksi vanadium. Sehingga saya sedikit melanjutkan penelitian beliau di part ini. Berdasarkan studi atau referensi sebelumnya yang sudah dilakukan, sudah banyak atau beberapa riset melakukan studi tentang bakteri apa sih yang bisa melakukan vanadium. Ini adalah beberapa di antaranya bakteri yang sudah terbukti bisa melakukan reduksi. Meskipun bagaimana mekanismenya itu masih banyak versi. Apakah dia dari mekanisme yang seperti apa? Dan level dari reduksi dari masing-masing bakteri berbeda. Kalau penelitian sebelumnya dia bisa mereduksi 70% untuk Vibrio, 21% untuk Salmonella. Penelitian yang lain, Pseudomonas valerica, dia bisa mereduksi vanadium 81% pada konsentrasi awal 0,5%, dan penelitian yang tadi saya sempat tunjukkan itu si vanadium bisa mereduksi 99%. Nah, sebenarnya apa sih protein apa yang terlibat? Karena saya melihatnya bahwa tidak hanya enzim yang terlibat dalam proses reduksi, tapi ada
semacam protein, sehingga makanya saya sebutnya protein yang berkorelasi dengan vanadium reduction. Pada extracellular pathway, beberapa peneliti menyebutkan bahwa protein yang ada di membran itu bisa berperan sebagai reduksi, ada cytochrome, ada outer membrane, dan kemudian ada IPS. Kemudian untuk intraselulernya, ini Narji posisinya beberapa paper saya melihat dia juga berada di membran sel. Kemudian untuk intraselulernya, beberapa studi melanjutkan kalau katalase, laktat dehidrogenase, SOD atau enzim yang terlibat dalam proses antioksidan terlibat dalam vanadium reduction dengan pathway tertentu. Kemudian hasil dari studi lanjutan dari peneliti sebelumnya, saya menganalisis bahwa ada sebuah enzim yang disebutnya asparaginnyl tRNA sintetase, dia bisa berperan sebagai vanadate reductase. Penelitian ini masih under review, jadi saya belum bisa menunjukkan bagaimana hasilnya. Yang jelas si enzim ini dia bisa melakukan reduksi vanadium dengan karakteristik yang cukup baik. Ini tadi. Kemudian saya mencoba melihat karena studi vanadium enzim pereduksi vanadium cukup banyak dilakukan studi di asidien. Saya mencoba membandingkan bagaimana sih struktur dari si enzim ini, enzim yang bisa mereduksi vanadium yang ada di bakteri dengan yang ada di asididen. Ini untuk yang ada di bakteri ini struktur struktur beberapa protein atau enzim yang terlibat. Tidak ada kemiripan kalau kita lihat secara sekilas, karena beberapa diantaranya adalah protein, enzim yang juga ada di membran. Kemudian, kenapa ini saya tunjukkan? Saya ingin membandingkan dengan studi yang sudah banyak dilakukan oleh grup research kami, bahwa vanadate reductase yang ada di asidien itu sudah terpelajari dengan baik. Jadi di asidien itu ada vanadate reductase sebelumnya, yang disebutnya adalah vanabin. Vanabin ada vanabin 14, vanabin V, dan vanabin lainnya. Dia berperan sebagai vanadium 5 reductase. Dengan karakteristik dia memiliki 18 konserv residu cysteine, dan di mana residu cysteine ini akan membentuk 9 ikatan disulfida. Jadi karakteristik dari vanadate reductase yang ada di asidien itu adanya 9 disulfide bond. Dan ini ternyata sangat jauh berbeda dengan vanadate reductase yang ada di bakteri. Untuk studi perlu dilakukan studi lebih lanjut untuk melihat secara komprehensif. Ini saya lihatnya secara sekilas aja. Kemudian yang terakhir adalah aplikasi. Kenapa penelitian dilakukan? Harapannya adalah aplikasi di bioremediasi, melihat kemampuan yang sudah kami analisis bahwa bakteri yang sudah terisolasi bisa digunakan sebagai agen bioremediasi. Hal ini didasari atas meningkatnya penggunaan dari vanadium. Jadi produksinya semakin meningkat, konsumsi meningkat, aplikasinya semakin meningkat juga, yang menyebabkan beberapa paper melaporkan bahwa adanya kontaminasi yang cukup parah pada tanah. Kemudian si vanadium ini juga bisa bermigrasi dari tanah ke lingkungan akuatik. Tentu saja banyak strategi atau pendekatan yang ditawarkan untuk bisa meremove vanadium dari tempat kontaminasinya. Di sini kita bisa menggunakan microbial treatment approach karena lebih
environmentally friendly, lebih sustainable, dan yang lainnya. Ini adalah bagian terakhir, jadi dari keseluruhan apa yang saya bicarakan, bahwa misalnya yang ingin saya sampaikan adalah ada bakteri yang bisa mengakumulasi dan mereduksi yang bisa diisolasi untuk sebagai agen bioremediation. Bisa diambil dari tubuh tumbuhan, dari bagian animals atau dari sumber yang lain. Dan untuk vanadium sangat dipengaruhi oleh pH dan juga lokalisasi di mana vanadium itu ada di dalam bakteri sel. Kemudian ada sebuah enzim yang responsibel terhadap vanadium reduction, disebutnya vanadate enzyme. Ada banyak kandidat dan studi tentang vanadate enzyme ini masih belum banyak, terutama untuk mekanismenya apa sih, sisi aktif dan bagaimana mekanisme reaksinya itu belum banyak dipelajarin sehingga saat ini. Kemudian bakteri yang sudah diperoleh bisa diaplikasikan untuk memperbaiki atau mengurangi apa namanya kontaminasi khususnya vanadium. Dan ini adalah grup riset saya yang ada di Jepang. Supervisor saya adalah Uki Sensei dengan supervisor beberapa profesor yang lainnya dan juga member grup dari grup riset saya. Dan ini adalah sedikit tempat riset saya. Jadi risetnya di tepi pantai, bisa sebagai healing. Kita bisa lihat matahari terbit dengan indah di pagi hari dan juga bisa mancing di sana untuk yang hobi mancing. Terima kasih. Demikian presentasi dari saya. Oke, baik. Terima kasih Bu Dewi atas pemaparan materinya. Sangat menarik ya, terutama yang bagian akhir tuh kayaknya yang healing. Oke, baik Bapak Ibu, kemudian kakak-kakak dan adik-adik sekalian yang ingin berdiskusi lebih lanjut dan bertanya, saya persilahkan bisa secara langsung dengan raise hand terlebih dahulu, atau bisa juga melalui kolom chat dengan menuliskan pertanyaan yang dimaksud ya. Oke, mungkin saya beri waktu sebentar untuk mempersiapkan pertanyaannya. Sebelum sambil menunggu peserta untuk menyiapkan pertanyaannya, ini saya ada sedikit pertanyaan juga ya sebagai moderator nih, sedikit pertanyaan kepada Bu Dewi. Tadi kan ada optimasi dari sisi pH dalam akumulasi vanadium begitu ya, dalam reduksi vanadium dari vanadium 5 menjadi vanadium 4 atau 3 tadi kalau nggak salah. Nah, 4. untuk 4 baik. Eh, Kemudian untuk keadaan paling optimumnya itu adalah di pH asam ya di sekitar 3 tadi kalau nggak salah. Tapi di pH basa sepertinya tidak memberikan efek yang cukup bagus seperti itu atau bahkan kayaknya tadi nggak terlalu ada gitu ya secara Tampilan. reduksinya ya bahkan nggak ada. Kalau dari sisi kebasaan adakah pengaruh sifat basa itu terhadap reduksi vanadium itu seperti apa sehingga bahkan tidak memberikan efek sama sekali kalau dia dalam keadaan basa. Mungkin seperti apa, Bu? Kenapa kok kalau basa Kalau, itu nggak memberikan efek, hampir tidak memberikan efek apapun gitu dalam akumulasi vanadium? kalau dilihat dari properti si vanadium, Mhm. uh, vanadium itu lebih kayak stabil di pH yang asam. Terutama pH uh, vanadium 4 itu more soluble di pH yang asam. Jadi kayaknya lebih ke stability-nya. Pada pH 7 sebenarnya masih ada akumulasi. Jadi variasi pH ini dilakukan untuk mengetahui pengaruhnya terhadap akumulasi, bukan ke reduksinya ya, ke Oh, akumulasinya. akumulasi, oke. Ah, Mm-mm. dengan pH itu semakin banyak atau semakin kurang. Dilihat dari properti si vanadiumnya. Vanadium more stable in the acidic pH. Mhm. Uh, untuk pH-nya dia bahkan
rendah untuk pH 9, pH basa. pH 7 pun juga sebenarnya masih ada sih, cuman konsentrasinya lebih rendah. Makanya tadi saya bilang di fisiologinya si intestinal content. Jadi kan kita beranggapan bahwa apa saya mengecek bahwa kondisi pH dari intestinal contentnya itu tuh pH-nya antara 6 sampai 7. Pada 6 sampai 7, bagaimana sih kemampuan bakteri yang ada di dalam intestin ini untuk mengambil atau menyimpan vanadium. Nah, ternyata ada, tapi memang rendah dibandingkan pH asam. Nah, kenapa kita coba ke pH asam? Karena kebanyakan limbah itu pH-nya rendah dibandingkan pH yang netral kan. Betul, betul. Sehingga aplikasinya kalau pH-nya asam bisa diaplikasikan untuk eh, apa namanya? Untuk limbah. Nah, pengaruhnya kenapa lebih rendah? Saya kira di apa namanya properties dari masing-masing uh, kondisi keadaan oxidation state dari si vanadium. Jadi kalau vanadium 5 lebih stabil di range yang agak sedikit lebar, vanadium 4 lebih more acidic, vanadium 3 dia sangat asam untuk bisa terbentuk vanadium 3 itu. Jadi menurut saya vanadium cukup unik karena propertisnya bisa sangat berbeda antar oxidation state-nya. Oke, baik. Em, Mungkin dari peserta yang lain, silakan saya berikan kesempatan untuk bertanya, baik secara langsung maupun melalui kolom chat. Belum ada ya. Jadi ini coba saya masih penasaran ya. Jadi saya yang penasaran. Ini kan bakteri yang diisolasi atau yang diambil itu berasal dari tempat lokal ya di Jepang sana. Nah, kalau misalnya nih kita konversi begitu ke wilayah kita sendiri ke Indonesia, itu apakah ada kemungkinan bakteri-bakteri lain yang bisa digunakan untuk akumulasi dan juga reduksi vanadium ini, Bu? Ya, Apakah memungkinkan gitu? penelitian tentang bakteri yang bisa mengakumulasi vanadium itu nggak hanya dilakukan pada pada organisme. Mhm, Saya kan ngambilnya dari dari bagian organisme yaitu di dalam ususnya ya, kotoran mhm. yang ada di usus. Karena dengan asumsi kalau si asidian itu mengakumulasi vanadium, mungkin bakterinya juga bisa mengakumulasi yang sama dengan bisa mengakumulasi juga. Tapi bakteri yang selain dari asidian juga banyak kok, ada yang dari tambang atau dari apa namanya tanah yang terkontaminasi. Jadi sumber dari vanadium reducing bacteria ini bisa di mana aja. Studi di Indonesia sepertinya cukup jarang yang melakukan studi di vanadium karena kebanyakan kontaminasinya nggak di vanadium tapi lebih kayak kobalt, nikel, Pb, Cd gitu. Jadi memang sedikit tapi uh, bakteri yang bisa mereduksi vanadium dan akumulasinya bisa diambil dari sumber yang lain selain dari asedien yang kaya akan vanadium. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Jadi bisa kita konversi ya kalau kita misalnya di Indonesia mau melanjutkan hal yang serupa begitu, itu memungkinkan untuk digunakan, terutama untuk treatment terhadap limbah vanadium 5 yang cukup toksik tadi ya, terutama di bilangan oksidasi yang tinggi. Ini sudah ada dua penanya yang akan bertanya. Yang pertama yaitu dari Pak Wahyu Prasetyo Utomo. Enggak Pak Wahyu. Terima kasih Bu Lulu. Terima kasih atas paparannya Bu Dewi. Yeah. Sesuatu yang sangat baru bagi saya ya karena ini berkaitan dengan em, bakteri Iya, karena Pak Wahyu dan anorganik biokimia ya. anorganik. Oh ya. Tapi setidaknya menarik juga. Dulu Hmm. itu sempat ya pasti dapat kuliah biokimia gitu ya. Ah, Hmm. yang poin yang saya mau tanyakan sebenarnya sederhana Bu. Saya cuma mau membayangkan gini. Ini kan ah, tujuannya, apakah saya benar meraba-rabanya? Apakah ini lebih terkonsentrasi
terkoneksi atau terkorelasi dengan lingkungan atau apa gitu? Apa maksudnya untuk aplikasi besarnya gitu? Kalau bayangan saya ini kan tadi di pendahuluan Ibu menyampaikan bahwa wah, vanadium itu bersifat toksik kalau misalnya bilangan oksidasinya kan 5 gitu ya sepertinya ya, Pak. Ya, Banyak 5. Terus kemudian makanya berusaha untuk dikurangi atau kemudian juga direduksi salah satunya dengan uh, ditangkap atau dikonsumsi oleh si bakteria ini. Apakah memang itu tujuannya untuk mengurangi kadar vanadiumnya itu dan kemudian vanadium di lingkungan oleh bakteri atau bakteri-bakterian ini? Karena kalau misalnya di bidang anorganik atau material gitu kan, wah kita ngembangkannya ya material-material yang bisa absorpsi atau menghilangkan si vanadium itu. Apakah itu sebenarnya adalah pendekatan yang sama, tapi dalam hal ini yang digunakan ini adalah si bakteri gitu. Jadi apakah ke depan misalnya kita mau kembangkan penelitian ini, oh ya saya mau mengembangkan metode untuk pengumpulan atau penghilangan vanadium ini dengan bakteri saya gitu. Mungkin mengembangkan bakterinya atau apakah gitu. Ya, saya cuma melihat dari sudut pandang yang biasa saya kerjakan. Misalnya kan kalau di bidang material kita kembangkan materialnya. Kalau di sini apakah Materialnya. kita giliran Bu Lulu juga sama anorganik. Kalau di sini apakah Betul. kira-kira kami juga akan mencari mencari bakteri yang strong dan cukup kuat untuk bisa mengkonsumsi atau memakan si vanadium itu. Dan ini kan tadi apa dari dapat bakterinya dari dalam lautan atau dari mana ya? Lautan ya. ya. Mungkin pertanyaan saya Oh itu iya, saja dulu, Bu. ya. Bakterinya itu dapatnya Terima, isolasinya apa dari saya terima terlewat mungkin kasih. di lautan atau dari apa? Terima kasih. Bakteri yang jadi studi untuk akumulasi dan Dari reduksi itu perut. saya ambil dari ba- intestinal Baru. content apa ya? Kotoran perut, kotoran yang ada di usus. Jadi di ususnya si asidian atau si robusta Ah, itu diambil, kemudian diisolasi dari situ untuk studi saya. Tapi kalau untuk yang part 4 ini saya perolehnya dari penelitian sebelumnya. Sebenarnya tujuannya sama sih Pak Wahyu. Tujuannya kan mengurangi limbah vanadium. Pendekatannya mirip kayak anorganik, ingin mengurangi limbah vanadium 5 yang toksik menjadi kurang toksik dengan hmm. menjadi vanadium 4. Pendekatannya sama, cuman mungkin materialnya yang beda. Kalau di anorganik kan material itu kita pakai microbiology untuk pendekatannya. Dan tujuannya sebenarnya ada dua. Tujuan yang pertama itu adalah mengetahui korelasi apakah si bakteria yang ada di perutnya Siona robusta itu membantu si hewan itu untuk mengakumulasi vanadium atau tidak. Yang kedua, bahwasanya bakteri yang diperoleh ini juga bisa digunakan sebagai agen bioremediasi. Jadi pendekatannya dua. Pendekatan pertama tadi saya ingin mengetahui bagaimana sih peran si bakteria ini dalam mengakumulasi dan mereduksi vanadium di dalam Perut. asidian. Ah, Ya, yang kedua, oh ternyata ini mungkin bisa diaplikasikan ke lingkungan yang terkontaminasi limbah vanadium. Begitu. iya, Jadi ada dua pendekatan iya, dengan menemukan bakterinya ataupun juga mengetahui enzim atau protein yang berkorelasi dengan vanadium reduction itu. iya, terima kasih. Jadi kira-kira ini kalau bakterinya dari si perutnya hewan Asidia. lautnya tadi, obsidian tadi itu dikembangkan gitu, kira-kira dia juga bisa digunakan untuk bakteri untuk remediasi si vanadium gitu kali ya ke depannya. Iya, atau kita bisa kalau saya nggak tahu kalau di Ah, Indonesia apakah penelitian asidien ini cukup banyak atau tidak. Kalau enggak, bisa diambil dari sumber lain hmm, yang ada di sekitar, termasuk apa bekas tambang dan sebagainya itu juga kan bisa. Jadi dia ada bakteri yang bisa mengakumulasi vanadium iya. gitu. Kalau asidian itu di dalam laut tapi ya, senang kasih. Iya, dia tumbuh di laut. Ya Hmm. karena mungkin dekat dengan laut labnya jadi Oke. Saya penelitian. bayangkan mungkin kalau di Indonesia calasnya itu juga. Jadi Bu Dewi perlu menyelam-menyelam mencari
Itu sih. Kalau misalnya pakai asidian kali ya. Kita aja terima kasih sudah clear. Terima kasih pertanyaannya, Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Wahyu. Berikutnya penanya kedua yaitu dari Zika Air Ramadan. Silahkan. Ini kayaknya alumni ya Zika nih. Alumni UIN Malang. Betul, Bu. Ya, Oh, jika Ya, oke. selamat pagi, silakan, silakan. Bu Lulu. Eh, Ya. Bu Dewi. Lama nggak bersua, Bu ya. Ya. Alhamdulillah ada Apa forum namanya, ini Bu? ya bisa ketemu. Iya. Kangen materi molekuler biologinya. Cuma saya aja yang ikut. Iya. Bu Oke. mau nanya juga sebenarnya ini juga hampir mirip dengan penelitian saya sebelumnya. Cuman kemarin itu terkendala satu hal gitu kan, saya nggak bisa melanjutkan penelitian itu gitu kan. Dalam artian saya udah cukup selesai deskripsi. Sebenarnya saya ingin melanjutkan lagi gitu penelitian. Kebetulan saya pesertanya juga ada banyak dari adik-adik kita juga ya di Kimia UIN gitu. Kalau misalkan nanti kalian mau apa tertarik dengan penelitian yang saya lakukan kemarin, saya butuh partner gitu. Karena saat ini saya nggak apa ya nggak di dunia pendidikan lagi gitu. Saya sudah kerja, jadi untuk melanjutkan penelitian itu nggak susah gitu. Nah, Bu Dewi, ini kan hampir mirip ya Bu dengan apa penelitian sebelumnya sebetulnya. Bedanya cuman kalau Ibu di eh, apa namanya itu bakteri yang hidup dalam kalau bisa dikatakan tuh makrobiom makhluk hidup gitu kan. Nah, diambil yang dia itu memiliki aktivitas untuk bisa memecah vanadium gitu. Sedangkan yang saya dulu kan saya ngambil bakteri di mana bakteri itu memiliki sifat atau memiliki kemampuan untuk menghasilkan senyawa sekunder atau senyawa sama dengan tanamannya gitu. Jadi misal di kunyit berarti nanti bakterinya mampu menghasilkan senyawa yang sama seperti kunyit. Otomatis aktivitasnya juga sama seperti kurkumin gitu, zat aktif kurkumin gitu. Nah, Eh, yang saya tanyakan Bu, eh, apa namanya teknik samplingnya tadi, teknik sampling yang pertama begitu ya, untuk apa isolasi apakah sama seperti teknik isolasi tradisional lainnya atau lebih advance gitu ya? Karena ini kan saya belum pernah tahu ya untuk makrobiom bakterial itu gimana cara samplingnya gitu. Yang kedua, apa namanya? Yang kedua, kira-kira Bu, untuk bakteri tadi yang sudah Ibu teliti gitu, aktivitasnya itu dia bisa aktivitasnya sama nggak ya? Kekuatannya seperti eh, reduksi vanadium yang apa namanya di bidang anorganik gitu. Sebagai contoh, misal ada penelitian itu yang pakai asam oksalat kalau nggak salah. Nah, kira-kira apa namanya kekuatannya itu hampir mirip atau gimana gitu? Ketika kita ngambil ngambil bakteri dengan yang terbuat dari anorganik gitu ya. Itu kemudian ketiga itu tentang ini Bu, tadi bakteri Ibu tadi itu saya mungkin kurang menyimak tadi ya. Itu bisa mereduksi pada steady state keberapa untuk vanadiumnya. Tadi kan ada vanadium itu toxicity-nya itu pada steady state 5 plus 5 dan seterusnya gitu kan Bu. Kebalikan dari steady state-nya gitu. Nah, untuk bakteri Ibu sendiri itu berada pada posisi yang mana gitu. Terima kasih Bu Dewi. Oke, terima kasih. Halo Zika, apa kabarnya? Eh, Oke, tiga pertanyaan ya. Saya lupa pertanyaan kedua apa ya? Hmm, Pertanyaan Pertanyaan kedua. kedua tadi ini Bu, apa namanya dibanding dengan anorganik Oh ya, kan untuk vanadium juga banyak dari anorganik. oh ya. Untuk samplingnya, jadi untuk penelitian yang saya lakukan, samplingnya itu adalah sampling pada umumnya, secara apa ya, bisa disebut sebut yang konvensional. Sama kayak kamu harus ambil, kamu harus lakukan pengenceran dan sebagainya. Ini untuk penelitian saya sebenarnya sudah mencoba untuk mengambil mikrobiomnya karena sebenarnya eh, isolasi bakteri secara konvensional tuh kan terbatas ya, hanya bakteri yang bisa tumbuh atau cultivable bakteria yang bisa tumbuh. Saya mencoba yang kedua juga microbiome tapi belum berhasil. I don't know why. Saya sudah coba berkali-kali, jadi saya tinggalkan. Kalau microbiome analisisnya kita bisa mengetahui bakteri yang bahkan tidak bisa tumbuh di media, jadi lebih komprehensif sebenarnya. Jadi untuk pertanyaan pertama, sampling saya dengan conventional method.
Kemudian untuk dibandingkan dengan apa namanya organik sangat beragam. Jadi vanadium ini tuh pendekatannya, produksinya hanya dilakukan dari segi makrobiologinya atau kemampuan bakterinya. Tapi sebenarnya penelitian juga, jadi nggak hanya bakteri, ada yang menambahkan substan lain untuk membantu proses produksinya, ada yang menggunakan material juga. Resultnya sangat bervariasi, namanya Sika. Jadi so far yang saya bisa dapatkan informasinya, derajat reduksi untuk bakteria sejauh yang saya tahu dari sumber lain selain referensi saya itu 81% pada konsentrasi vanadium 5. Tapi kalau untuk um, anorganik material lain itu bisa bervariasi, ada yang 40%, 60%, tergantung bagaimana variasi itu. Jadi saya bisa bilang bahwa sangat bervariasi. Apakah bakteri selalu lebih baik dari material? Enggak juga, belum tahu karena sejauh ini informasi yang saya peroleh demikian. Jadi yang material nggak sampai 99%. Dan oxidation state-nya targetnya adalah vanadium 5 karena vanadium 5 lebih banyak di alam dan more toxic. Sejauh yang saya pelajarin bahwa untuk bakteri vanadium itu akan direduksi ke vanadium 4. Belum ada report vanadium 4 ke vanadium 3. Vanadium 4 ke 3 itu setahu saya ada di asidien dengan lingkungan yang sangat asam, tapi kalau yang bakteri belum ada. Kalaupun ada itu jamur selain asidin. Di jamur dia mendeteksi adanya produksi dari vanadium 4 ke vanadium 3, tapi untuk bakteri belum ada report yang sampai ke vanadium 3. So mostly vanadium 5 ke vanadium 4. Itu semoga menjawab. Oke, siap. Makasih, Bu. Ya, Bu, apa tadi yang untuk konvensional itu juga pakai apa portrait gitu, Kak, Bu? Apa namanya? Iya. Teknik isolasi. Oh, sama berarti. Sama tekniknya. Berarti dia akan apa yang hidup yang spesifik dengan media yang kita Ya, cultivable bakteria yang bisa terambil. Oke. Kalau yang mikrobiom itu pakai apa ya, Bu? Kira-kira, Bu? Mikrobiom Pakai itu apa? dia, misalkan dia ngambil, saya kan misalkan ngambil dari tanah gitu, dari DNA-nya langsung diekstrak dari tanah, so far I know. Kemudian dilakukan proses sequencing dengan Illumina, HiSeq, MiSeq dan sebagainya, sehingga dapat keseluruhan apa aja yang ada di soil tersebut atau sampel tersebut. Jadi nggak ada Tapi proses isolasinya, isolasi, ya. Jadi cuman ekstraksi aja lah kita bilang ya. ekstraksi DNA. Iya. Oke, Bu. Thank you, Bu. Sama-sama. Baik, kita ke penanya berikutnya. Mungkin ini penanya terakhir ya dari UTM, Bu Wiwit Sriwerdi. UTM tuh Universitas Trunojoyo Oke, Magelang bener, atau oh bener, ya, bener, baik, bener, baik, Bu. baik. Oke, Monggo Ibu selamat. Wiwit. Terima kasih. Selamat siang, Selamat Bapak dan Ibu. Oke. siang. Ini ngapun terkait tadi Bu Dewi menjelaskan terkait eh, bioremediasi begitu. Oke. Saya sangat tertarik. Kebetulan saya orang kimia dan dicemplungin sekarang ke marine science begitu. Kemudian ada foto jenengan di Ah, pesisir. Maksudnya seberapa kita kadang-kadang kan kalau teman-teman kimia kita lah teman-teman kimia begitu apa selesainya ngapunten selesainya kita kan selalu di lab mikro artinya skala-skala lab begitu nggih. Nah, sepengetahuan ini seberapa besar peluang Bu nggih jika jika riset ini dibawa ke hilir Bu seperti itu. Artinya hilir misalkan di yang benar-benar real wastewater maksudnya apa namanya yang limbah anggaplah limbah di Oh, pesisir begitu begitu nggih. Kemudian yang memang itu bukan hanya vanadium tapi juga ada saya pikir multimetal lah di situ nggih. Nah, kadang-kadang itu kan tantangannya bagi teman-teman eh, bio apa mikrobiologi begitu kan. mikrobiologi. Kadang-kadang kita wah sudah selesai nih dengan skala labnya. Nah, kadang-kadang kita mau bawa nih sekarang nih benar-benar the real apa namanya masalah problem problem masyarakat kita nih.
Nah, seberapa besar tantangan dan peluang untuk membawa mikro kita itu ke sisi hilirnya itu, Ibu? Saya cukup tertarik dengan ini sebenarnya. Baik, terima kasih. Terima kasih pertanyaannya, Bu. Sebenarnya itu juga PR bagi diri saya sendiri, karena selain vanadium, penelitian saya juga ke logam berat seperti apa ya, kayaknya PB sama CD juga belum sampai ke hilir juga. Penelitian ini pun juga belum mencoba ke water waste atau apa limbah yang ada. Jadi kayak lebih berpotensi. Lebih ke potensinya, cuman ya sama kayaknya PR-nya dengan yang ada di tempat Ibu. Karena tentu saja akan lebih panjang prosesnya, dan dan perlu melibatkan, kayaknya nggak hanya dari kimia saja, kayak perlu kolaborasi dengan yang lain. Yang ini pun memang belum, kemarin sama Sensei juga belum dicobakan ke lingkungan seperti apa ya, terkait dengan waktu dan sebagainya, sehingga kita hanya sampai berpotensi aja. Mungkin itu juga jadi Baik. PR ke yang lainnya. Kemudian apakah ada penelitian yang sampai mencoba? Untuk vanadium beberapanya sudah mencoba, cuma saya belum melihat, apa sih, tidak ingat berapa persen keberhasilan mereka dalam melakukan riset itu. Jadi kayak ada beberapa paper yang berbicara tentang aplikasinya, cuman saya belum lihat lagi seberapa jauh tingkat keberhasilannya terhadap proses reduksi kalau diaplikasikan di lingkungan yang sebenarnya. Oke, baik, Itu baik. sih, Bu. Ya, Mungkin siap, kita siap. bisa berkolaborasi Mimpi besar untuk kita emang gitu, Bu. bisa Maksudnya, enggak, maksudnya kadang-kadang kalau kasih. kita dibawa kimia itu kita selesai di lab kita, tapi kadang-kadang kalau pas kita Ya, bawa masalah besar, wah ini gimana kita bawa kimia kita ke masalah masyarakat nih. Kadang-kadang kita greget sendiri tau, Bu, kadang-kadang gimana ya. itu maksudnya apa namanya? Itu kegilaan saya sendiri sebenarnya sih, Bu. Kegilaan. Bukan Ibu saja, kayak sepertinya saya juga berpikiran untuk aplikasinya tentu saja Eman perlu sekali. effort, Oke, gimana untuk packaging si bakterinya supaya bisa oke, siap-siap. tetap work. Terima kasih atas sharingnya. Ya, ya, curhatan ini. Nah, punten Curhatan. juga ini videonya lagi error nih, Bu. Ini kameranya. Cuma muncul Iya, muncul iya. tangannya saja. Siap-siap matur nuwun nih, Bu Dewi. Terima kasih. Siap-siap matur nuwun. Oke, baik. Terima kasih Ibu Wiwit atas diskusinya dan juga pertanyaannya ya. Semoga momen ini dan kegiatan-kegiatan webinar seperti ini bisa menjadikan ajang ya untuk membangun kolaborasi dan juga network, terutama dalam bidang-bidang yang terkait. Oke, kita tutup sampai di sini ya untuk sesi pertanyaan karena sudah cukup banyak sesi diskusi yang sudah kita lakukan tadi. Ada beberapa penanya juga. Yang pertama saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bu Dewi selaku Terima narasumber pada kasih. kegiatan webinar kali ini. Terima kasih banyak, Bu. Kemudian eh, terima kasih juga kepada HKI Jatim, terutama kepada Pak Wahyu Prasetyo Utomo selaku Ketua HKI Jatim yang sudah memfasilitasi kegiatan yang tentu saja bisa menjalin antar ini ya apa namanya antar praktisi atau expert begitu, terutama dalam bidang kimia. Ini di sini sebenarnya tidak hanya dari Jawa Timur, kebetulan saya alumni Jogja, jadi ada beberapa teman saya juga nih yang hadir dari Jogja dan Jawa Tengah. Jadinya sepertinya bisa merambah lebih luas ini Pak Wahyu. Bisa ke Jawa dan sekitarnya sepertinya ya, Jawa Timur, Jawa Tengah dan juga yang lain. Karena cukup menarik juga bahasan yang kita bahas pada pagi hari ini, yang sudah mau siang ini ya. Oke, baik sebelum saya tutup mungkin Pak Wahyu ada satu dua kata yang mau disampaikan. Untuk nextnya mungkin Pak. Oke, terima kasih Bu Lulu dan saya juga menyampaikan terima kasih kembali sekali lagi kepada Ibu Dewi Yuliani. Ah, Penjelasannya insightful ya, mulai dari awal tadi. Wah, itu mikir waktu S3-nya pasti sepaneng. Tapi sepertinya menikmati saja karena di sini presentasinya tertawa-tertawa saja. Tidaknya bisa memberikan insight kepada kita dan juga memperkenalkan kepada kita komunitas peneliti di Jawa Timur bahwa wah ada ini nih Bu Dewi Yuliani yang ternyata juga mengerjakan bidang kimia lingkungan tapi dengan pendekatan
spesifik menggunakan bakteri bioremediasi pada akhirnya. Karena di beberapa departemen seperti di kimia sendiri juga ada yang melakukan penelitian untuk remediasi menggunakan bakteri walaupun yang di remediasi berbeda ya. Ya, semoga informasi-informasi dan saling kenalan seperti ini justru ke depan malah membuka pintu kolaborasi. Selanjutnya untuk bulan depan kita akan tetap ada webinar, nanti akan kami informasikan selanjutnya, insya Allah dengan pembicara atau narasumber dari Universitas Negeri Surabaya. Dan mungkin ini sekedar informasi awal, eh, apa namanya, insya Allah pada tahun ini kita coba adakan simposium HKI Jawa Timur gitu ya, nanti embedded atau bersama dengan salah satu konferensi internasional yang diselenggarakan oleh departemen di 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 Jawa Timur, baik ICTMS yang ada di Malang maupun ESOK yang ada di Surabaya, nanti akan kita detailkan, tapi itu informasi awal yang bisa kami sampaikan, semoga bisa membawa kemanfaatan bagi kita-kita khususnya peneliti di daerah Jawa Timur. Terima kasih. Nanti kami tidak bisa memberikan apa-apa, mungkin nanti kami kirimkan sertifikatnya gitu ya. Semoga bisa bermanfaat bagi BKD kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wahyu atas closingannya ya. Jadi masih ada next agenda dari HKI Jatim. Jadi teman-teman semuanya, Bapak Ibu sekalian, bisa ditunggu terus ya agenda dari HKI Jatim yang insya Allah bisa memberikan kebermanfaatan terutama untuk kolaborasi dan juga networking. Sebelum kita closing, kita pantun terlebih dahulu. Pergi ke taman, memetik kenangan, tak lupa singgah membeli delima. Ilmu hari ini sungguh bermakna, semoga bermanfaat untuk kita semua. Oke. Tak terasa kita sudah berada di penghujung acara untuk webinar series Expert Talk 8. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Dewi Yuliani PhD atas ilmu dan wawasan yang telah dibagikan. Juga kepada Ketua HKI Jawa Timur Bapak Wahyu Prastyo Utomo yang sudah menemani acara dari awal hingga akhir. Kemudian serta kepada seluruh peserta yang telah mengikuti acara ini tentu saja dengan antusias diskusi dan sebagainya. Semoga kegiatan ini memberikan manfaat dan juga menambah hasanah keilmuan kita semua terutama dalam bidang kimia. Saya selaku moderator mohon maaf apabila ada terdapat kekurangan selama memandu jalannya acara pada siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kegiatan HKI berikutnya. Terima kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih. Terima Assalamualaikum kasih warahmatullahi Bu Lulu, wabarakatuh. Pak Wahyu. Sama-sama. Izin pamit dulu. Saya Monggo. izin close juga nggih. Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.